warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami bertiga akan memenuhi tugas UAS dasar-dasar manajemen, yaitu pembuatan mapping materi dasar-dasar manajemen selama perkuliahan ini. Perkenalkan, nama saya Aziza Kusuma Dewi dengan NIM 033. Perkenalkan, nama saya Anis Humairah, NIM 049. Perkenalkan, nama saya Eka Dina Septania dengan NIM 036. Pengertian manajemen, proses pengorganisasian pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Yang kedua, manajemen dan manajer. Manajer berdasarkan tingkat. Yang pertama, manajer lini, yang kedua, manajer menengah, dan yang terakhir, manajer puncak. Manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi manajemen. Yang ketiga, manajer dan lingkungan. Lingkungan internal, yaitu karyawan, dewan direksi, dan pemegang saham. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu eksternal mikro dan eksternal makro. Eksternal mikro yaitu pesaing, pelanggan, dan serikat pekerja. Eksternal makro yaitu variabel perkembangan teknologi dan variabel ekonomi. Yang keempat, perkembangan teori manajemen. Dibagi menjadi dua, yaitu manfaat dan 4 prinsip. Manfaatnya adalah untuk memproduktivitas meningkat, pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi. 4 prinsip yaitu teori manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, teori manajemen modern, dan hubungan manusiawi. Yang kelima, perencanaan. Pengertian perencanaan yaitu penentuan serangkaian ide, gagasan, dan tindakan komprehensif. Manfaatnya, yang pertama menjadi pedoman, yang kedua menjadi alat pengawasan, dan yang ketiga menciptakan arah tujuan. Yang keenam adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, yaitu pengertian sama tekniknya. Untuk yang pengertiannya, proses yang dilakukan berdasarkan pengetahuan dan informasi dengan harapan bahwa sesuatu akan terjadi. Untuk yang tekniknya, ada operasional, unsur, gaming, wargame, probability. Untuk yang ketujuh, ada MBO. MBO dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur sama faktor. Yang unsurnya itu ada komitmen pada program, penetapan tujuan manajemen puncak, tujuan-tujuan perseorangan, partisipasi, otonomi dalam implementasi rencana. Untuk yang faktornya ada gaya dan dukungan manajemen, penyesuaian lain, dan perubahan keterampilan antar pribadi. Yang kedelapan ada organisasi. Organisasi dibagi menjadi dua, yaitu prinsip sama unsur pokok. Untuk unsur pokoknya ada kelompok orang, kerjasama, tujuan bersama. Untuk prinsipnya ada disiplin, teamwork, inisiatif, keadilan. Materi selanjutnya yaitu komunikasi dalam organisasi. Yang dimaksud dengan komunikasi dalam organisasi adalah proses pencarian ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih. Komunikasi dalam organisasi terdapat dua komponen, yang pertama induksi dan yang kedua jalur komunikasi internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki fungsi dan dasar tertentu. Fungsinya ada 5. Yang pertama yaitu fungsi instruktur, fungsi konsultatif,
fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Dasar-dasarnya terdapat 3, yaitu penentuan tujuan, kepercayaan, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu materi pengawasan. Materi pengawasan terdapat beberapa faktor. Yang pertama, peningkatan kompleksitas, kebutuhan manajer, dan yang terakhir perubahan lingkungan. Fungsi pengawasan yaitu mempertinggi rasa tanggung jawab dan mencegah terjadinya kesalahan. Materi yang terakhir yaitu laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan memiliki fungsi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan dari laporan hasil pengawasan yaitu memberikan gambaran secara umum atas hasil pengawasan.